Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kepada kita bahwa tidak ada hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain kecuali hubungan persaudaraan. Bahkan Allah menggunakan adatul hasr, pembatasan. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah seorang mukmin itu dengan mukmin yang lain hanyalah bersaudara. Artinya tidak ada hubungan antara kita kecuali hubungan persaudaraan. Tidak boleh ada hubungan permusuhan, tidak boleh ada iri dengki, tidak boleh ada apapun yang merusak persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Bahkan persaudaraan karena Islam ikatannya jauh lebih kuat
daripada persaudaraan karena satu bangsa, lebih kuat daripada persaudaraan karena satu keluarga, lebih kuat daripada persaudaraan karena satu darah. Maka semua yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memfitnah bisa merusak ukhuwah, haram memfitnah. Mengganggu seorang muslim, haram. Bahkan mencaci, menghina muslim yang lain, bahkan menyebabkan pelakunya menjadi fasik. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sibabul mu'min fusuq wa qatluhu kufr." Menghina seorang mukmin adalah fasik dan membunuh seorang mukmin adalah kekufuran, dosa besar. Bahkan Rasulullah menyifati orang Islam itu sebagai al-muslimu man salimal muslimuna minal lisani wa yadi. Orang itu disebut orang Islam yang baik manakala dia dapat menjamin keselamatan orang Islam yang lainnya dari kejahatan lisan dan dari kejahatan tangannya. Maka pada kesempatan yang singkat ini Al-Fakir ingin menjelaskan tentang tafsir surah Al-Humazah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala melarang keras kita untuk menghina, mengumpat, mencaci maki saudara seiman kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Humazah 9 ayat. Di situ ada tentang perbuatannya hakikat, ada latar belakangnya, ada sumber masalahnya. Bahkan Allah menjelaskan tentang azab yang diterima bagi pelaku orang yang mengumpat dan mencela seorang mukmin. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menurut ulama ahli tafsir turun berkaitan dengan seorang kafir Quraisy bernama Walid bin Al-Mughirah. Menurut Imam Ibnu Katsir, orang ini adalah asbabun nuzul setiap ayat yang bunyinya as-satirul awwalin. Kita temu ayat dalam Al-Quran bunyinya as-satirul awwalin, itu turun tentang dia. Walid bin Mughirah ini adalah tukang caci maki. Rasul setiap berdakwah langsung dia bilang, saya bisa cerita yang lebih hebat dari Muhammad cerita. Nah beda. Nabi Muhammad cerita tentang hari kiamat, benar dan pasti. Sementara yang dia ceritakan itu kebohongan, cuma omong kosong. Bagaimana mungkin mau disamakan? Tapi sebagian ulama ahli tafsir lain mengatakan, oh ini turun berkaitan dengan Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal bin Rabah, yang nyiksa Bilal dulu. Ya, yang cerita Bilal ditimpa batu besar, dicambuk, dipaksa keluar dari agama Islam. Ya. Tapi ada lagi ulama yang lain mengatakan tentang orang-orang kafir lainnya. Sehingga para ulama ahli tafsir kontemporer menyimpulkan bahwa ayat ini, surah ini turun memang terkait dengan mereka, tapi juga bisa menimpa, bisa tertuju kepada siapapun dari golongan kaum muslimin yang sesuai dengan kriteria atau karakter mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Apa ayat yang pertama? Allah mengawali ayat ini dengan kata yang sangat keras. Wailun, kecelakaan, kebinasaan, kenistaan, kehinaan. Bagi siapa? Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah, kenistaanlah. Bagi siapa? Bagi semua likulli humazatil lumazah. Ada dua, humazah, lumazah. Para ulama beda pendapat tentang siapa humazah, siapa lumazah. Imam Ibnu Katsir menafsirkan bahwa humazah itu orang yang menghina orang lain dengan ucapan. Mohon maaf saya menirukan, bodoh kamu, goblok kamu. Itu mencaci orang lain dengan ucapan. Tapi ada juga orang yang lumazah, mencaci maki orang lain tapi pakai gerak tubuh, mimik, gestur, ya, dengan
tanpa ucapan. Menghina orang lain. Nah, termasuk menghina. Ada orang jalannya pincang, kita jalan pincang-pincangin, itu menghina, itu lumazah. Ada juga ulama lain mengatakan bahwa humazah itu nyaci maki terang-terangan. Lumazah itu nyaci maki pakai sindiran. Yang sindiran itu bikin orang lain ketawa. Beda. Tapi ada juga ulama lain mengatakan bahwa al-humazah itu berasal dari kata al-hamzu. Hamzah. Ada di hijaiyah itu huruf hamzah. Hamzah disebut hamzah karena ada dorongan yang kuat saat kita mengucapkan huruf a, i, u. Ada dorongan. Al-hamzu itu dorongan. Jadi menghina dengan kuat. Sementara lumazah itu menghina dengan soft. Tapi intinya menghina juga. Kenapa mereka menghina? Dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang kedua. Alladzi jama'a mala wa 'addada. Mereka yang menghina itu suka jama'a malan, mengumpulkan harta. Apa kita nggak boleh ngumpulin harta? Boleh. Maksud Allah di sini orang yang ngumpulin harta jadi tujuan hidup. Wa 'addada. Buktinya apa? Mereka ngitung-ngitung terus. Punya duit dihitung. Ngitung duit itu jadi nikmat tersendiri buat orang kayak begini. Auzubillah min dzalik. Dunia jadi orientasinya. Bagi orang mukmin dunia buat apa? Buat ujian. Kita dapat duit. Itu ujian. Itu duit kita apain? Sebaik-baik harta adalah harta yang ada di tangan orang yang bertakwa, kata Nabi. Kenapa? Karena di tangan orang bertakwa, harta itu ini mau saya kasih siapa ya? Dapat harta yang ada di pikirannya mau sedekah ke siapa ya? Orang tua, anak, istri itu mau selesai. Hak dan kewajibannya terhadap anak dan istri udah selesai. Masih punya harta, ini harta mau saya bantu siapa ya? Tetangga mana yang saya belum bantu? Teman kerja mana yang belum saya bantu? Itu orang bertakwa. Yang ada di kepalanya, siapa yang belum saya bantu ya? Siapa yang perlu pertolongan saya ya? Sementara orang yang fasik, yang ada di kepalanya adalah itu. Kenapa mereka suka ngitung-ngitung? Allah jelaskan di ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhlada. Karena mereka menyangka bahwa harta itu, harta yang banyak itu bisa mengekalkan mereka. Auzubillah min dzalik. Sejak kapan harta bisa membuat orang jadi kekal? Firaun, kurang kaya apa dia? Dia bukan lagi presiden, di atasnya presiden. Kenapa? Karena negara-negara sekeliling Mesir ngasih pajak ke Firaun. Mati. Nggak ada orang yang bisa kekal selamanya hidup. Orang yang cerdas pasti sadar semua manusia akan mati. Nggak mungkin dikekalkan oleh harta. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mempunyai penafsiran kedua. Dan ini yang menarik. Bisa jadi orang ini sadar bahwa harta nggak mengekalkannya. Tapi kesadarannya tidak membuat dia menyiapkan bekal untuk menghadapi hidup setelah mati. Kita bisa masuk nih, nauzubillah min dzalik. Kita yakin kiamat pasti. Tapi kalau kita nggak nyiapin bekal kita untuk menghadapi setelah kiamat, ya sama aja masuk kategori ini. Yahsabu anna malahu akhlada. Allah bantah keyakinan mereka. Kalla, sama sekali enggak. La yumbazanna fil khutamah. Justru mereka akan dimasukkan ke dalam khutamah. Khutamah itu sifat dari neraka jahanam. Artinya ngancurin. Luar biasa. Allah menggunakan kata khutamah karena semuanya akan dihancurkan, termasuk angan-angan kosong orang kafir itu yang menyangka bahwa hartanya akan mengekalkan mereka. Bahkan Allah kuatkan dengan ayat wa ma adraka mal hutamah. Semua ayat yang diawali dengan wa ma adraka, banyak, wa ma adraka mal qari'ah dan seterusnya. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa Allah ingin menunjukkan betapa dahsyatnya sesuatu itu.
Betapa dahsyatnya hukum itu, bukan sekadar api. Rasul menyifati api neraka sebagai narukum hadhihi tukiduna juz'un min sab'ina azabi jahannam. Nauzubillah min dzalik. Nah, api yang kalian pakai di dunia ini sepanas apapun, itu hanya satu bagian dari 70 bagian dari api neraka. Narullahil muqadah. Api yang selalu nyala. Gak pernah api neraka itu padam. Gak pernah kehabisan bahan bakar. Api yang selalu nyala. Gak ada istilahnya orang dari neraka ngasok gitu, istirahat jam 12 sampai jam 1. Gak ada. Disiksa terus sebagaimana penghuni surga, diberi nikmat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang api itu membakar sampai ke hati. Bukan cuma bakar kulit, sampai ke hati, organ paling dalam kita. Nauzubillah min dzalik. Innaha 'alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas neraka. Putus asalah orang yang masuk neraka itu. Dengan cara apa mereka mau kabur? Fi 'amadim mumaddadah. Sudahlah begitu mereka diikat di dalam neraka itu. Gak bisa lagi mereka kabur. Maka ini adalah peringatan yang sangat jelas dari Allah agar jangan gunakan mulut kita untuk menghina siapapun. Ya, memang sih ada pengecualian dalam Al-Quran, kita boleh menghina orang yang menzalimi kita, tapi tetap itu boleh. Yang lebih baik adalah memaafkannya kalau mampu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa shattit syamlahum wa fariq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa ansurna wa akhrijna min bainihim salimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.